Di 104,3 FM balik lagi kita di The Voice lagi ya. Dai-Daiyah Muda Eski yang terus dipersembahkan oleh Z Pro Media, kemudian Madu RR, Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bangka Belitung, dan juga Bio7. Nah, bagi Anda yang sedang diserang rasa badan kurang enak atau diserang penyakit seperti misalnya prostat, darah tinggi, darah rendah, kemudian MAS, asam urat, kolesterol dan lain sebagainya, Anda bisa konsumsi Bio7 dengan Bio7 yang terbuat dari herbal terbaik rempah Nusantara, antara daun gambir, temulawak dan lain-lain sebagainya. Insya Allah dapat mengobati berbagai penyakit tersebut. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat, bisa pula didapatkan di Radio SK Pangkal Pinang, SK Radio Kobak, dan juga bisa pesan antar. Langsung saja telepon di 0821 8400 2668. Baik, kita sudah bersama dengan peserta ketiga di hari ini, hari Selasa yang luar biasa. Batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu lagi Windra Wirahman ya. Ya. Asal dari mana Windra? Dari Desa Air Nyoto, Kecamatan Simpang Teritip, Simpang Teritip, Bangka Barat, Pak. Bangka Barat. Ya. Dari Bangka Barat sana kamu pagi tadi berangkat ke sini? Ya, sekitar jam 10 tadi. Nanti balik lagi ke sana. Besok. Besok ya. Oh, ada itu ya. Ya. Ada apartemen ya. Ya, kos-kosan, Pak. Windra, Ya, aktivitasnya sehari-hari sebagai apa Windra? Mahasiswa Mahasiswa ya. Satu kelas ya. satu kelas ya. Dari Institut Agama Islam Negeri Syahdur Masih di Bangka Belitung. Sore hari ini tema yang ingin di-share tausiahnya tentang apa ini? Nah, yaitu tentang kiat menjadikan diri pribadi yang lebih baik lagi. Kiat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Orang yang beruntung adalah orang yang semakin hari semakin baik daripada hari sebelumnya. Baik, ini dia pendengar dan juga pemirsa kita di live Facebook Sulu Kolbu dan juga YouTube kita di SKTV Media Sulu Kolbu, dan juga pendengar kita di 104,3 FM SK Radio Pangkal Pinang dan 99,8 SK Kobak. Kita dengarkan tausiah dari dai muda kita Windra Wirahman. Silakan Windra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemberi nikmat, yang sudah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salawat dan doa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi mulia, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar setia Radio SQ Pangkal Pinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Nah, salah satu cara kita untuk mempertahankan kenikmatan yang sudah Allah berikan ini adalah dengan cara bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmat-nikmat itu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kebaikan yang harus kita jaga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, agar Allah selalu mempertahankan nikmat yang sudah Ia berikan dan tidak mencabut nikmat yang sudah Ia berikan, yaitu adalah selalu memperbaiki diri dan mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Radio SQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, manusia tidak pernah luput daripada kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Kita semua pasti mempunyai kesalahan. Tidak ada orang yang baik tidak punya masa lalu. Tidak ada pula orang yang jahat tidak punya masa depan. Kita semua diberikan kesempatan yang sama oleh Allah untuk memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Bagaimanapun masa lalu kita, sekelam apapun lingkungan kita, dan seburuk apapun perangai kita di masa lampau, Allah akan tetap mengampuni dosa-dosa kita. Dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun semua dosa-dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat yang sekalian dimuliakan Allah, lihatlah begitu baik Allah kepada kita. Dengan kita yang penuh dosa, tetapi Allah masih menyapa kita, memanggil kita dengan lembut. Ya ibadiyalladzi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Teman-teman sekalian, tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Walaupun sudah ribuan jalan yang kita tempuh dengan gelimang dosa, tetapi Allah hanya butuh satu jalan untuk kembali kepadanya, yaitu jalan tobat. Sahabat SK yang dimuliakan oleh Allah, akan tetapi banyak di antara kita yang sudah bertobat, kemudian bermaksiat lagi, kemudian bertobat lagi, kemudian bermaksiat lagi. Nah, begitulah kita manusia, tak pernah puas dan selalu ingin memperturutkan hawa nafsu kita. Tetapi kita jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus ada juga ikhtiar dari kita, usaha kita untuk kiat kita meninggalkan kemaksiatan itu, meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat radhiyallahu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Tepat di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana pada bulan ini istimewanya yaitu adalah pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Di mana pada bulan ini, bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman umat manusia. Di mana bulan ini adalah bulan yang dilipat gandakan pahala kita, yang dilipat gandakan amal ibadah kita pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini pula Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Nah, ini teman-teman, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita semua, bahwa di bulan Ramadan ini adalah peluang kita, adalah sebagai sarana kita untuk menjadikan diri kita lebih baik, sarana kita untuk menebus dosa-dosa kita, sarana sebagai ladang amal ibadah kita, nah, sebagai sarana untuk latihan memperbaiki diri kita, latihan kejujuran, latihan kesabaran, latihan kedisiplinan, dan lain sebagainya. Sahabat radhiyallahu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkahnya bulan Ramadan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, ibadah bulan Ramadan yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaannya ini. Kita bisa melatih diri dalam kesabaran, sabar dalam hal cobaan, sabar dalam hal godaan nafsu syahwat, sabar daripada beramal ibadah kepada Allah, sehingga dengan demikian bisa melahirkan keikhlasan kita dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat radhiyallahu yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, semoga di bulan Ramadan ini, dengan bulan Ramadan ini kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam hadis dikatakan as-siyamu junnah, puasa adalah perisai, baik perisai kita di dunia maupun perisai kita di akhirat.
perisai kita di dunia, yaitu membentengi kita daripada godaan syaitan, membentengi kita daripada nafsu syahwat, membentengi kita daripada perbuatan maksiat yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun perisai untuk di akhirat, yaitu membentengi kita sebagai penghalang kita daripada api neraka pada hari kiamat kelak. Nah, pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dari hamba Allah yang dhaif ini mengajak teman-teman semua, sahabat-sahabat semua untuk membenah diri, mengoreksi diri kita, bermuhasabah kekurangan apa yang ada dalam diri kita ini. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan sibuk mengoreksi orang lain, jangan sibuk menilai orang lain. Koreksilah diri kita sendiri. Nah, itulah orang-orang yang dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman semua, semoga kita dibimbing, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dalam hal kebaikan, diampuni dosa-dosa kita dan diterima segala amal ibadah kita. Sahabat radio Aski yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang daripada hamba Allah yang dhaif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.